Halo, selamat malam pemirsa. Kabar hari ini kembali hadir merangkum berbagai peristiwa nasional dan juga mancanegara yang terjadi sepanjang hari ini. Bersama saya Gita Mahlika, inilah kabar hari ini selengkapnya. Pemirsa, 17 orang tewas dan lebih dari 20 orang lainnya terluka setelah sebuah bus mengalami kecelakaan di kawasan Madaripur, Bangladesh. Israel memukuli dan menembak seorang pria Palestina. Pria tersebut dituding menembak sebuah kendaraan yang ditumpangi warga Israel. Pemirsa, Presiden Cina Xi Jinping tiba di Rusia pada Senin waktu setempat untuk menemui Presiden Rusia Vladimir Putin. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Sejumlah negara mulai menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Para pembeli di Mesir mulai berbelanja makanan dan dekorasi Ramadan seperti lentera. Sementara itu, relawan Palestina sibuk membersihkan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Polisi dibantu warga kembali menemukan potongan kaki kanan yang diduga milik korban. Pemirsa, hati-hati jika seorang perempuan sudah memendam dendam. Seorang istri di Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan bersekongkol dengan anak dan menantu untuk menghabisi sang suami. Usai pembunuhan, korban dibuang ke bawah jembatan. Pemirsa, polisi dibantu warga kembali menemukan potongan kaki kanan yang diduga milik korban mutilasi berinisial kaki sebelah kanan. Pemirsa, seorang wanita diduga menjadi korban mutilasi dan mudah-mudahan aja hal ini cepat selesai. Kita beralih ke informasi lainnya. 2 orang tewas tertimbun longsor di tempat wisata Curug Cilember, Kecamatan Megamendung. Hujan deras dan angin kencang menerjang wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten. 3 akses jalan utama. Sesaat lagi di kabar hari ini, pemirsa, kelompok geng motor terekam CCTV. Kembali di kabar hari ini, pemirsa, kelompok geng motor terekam CCTV berbuat onar di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Pihak kepolisian memburu 2 orang rekan tersangka yang terlibat dalam aksi perampokan bank di Bandar Lampung, Lampung. Dalam kasus perampokan tersebut, polisi sudah menangkap seorang tersangka. Pemirsa, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana. Mahfud MD dan Sri Mulyani sepakat melanjutkan penelusuran kejanggalan transaksi senilai 300 triliun rupiah di Kementerian. Sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di kabar hari ini. Masih bersama kami di kabar hari ini. Pemirsa, meski Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo, partai penguasa ini belum juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, mendekati pemilu 2024, tokoh-tokoh politik potensial semakin sering bersafari mengunjungi berbagai daerah di tanah air. Mereka hadir dalam beragam acara sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Relawan dari sejumlah pendukung bakal calon presiden 2024 semakin aktif menggelar berbagai kegiatan di beberapa daerah. Berikut kabarnya. 3 orang remaja ditangkap anggota TNI di... Masih bersama kami di kabar hari ini. Pemirsa, 3 orang remaja ditangkap anggota TNI di kawasan Makassar, Jakarta Timur setelah membeli senjata. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Cirebon. Hujan deras disertai dengan angin kencang merusak atap sebuah ruko di kota Depok. Pemirsa, jelang bulan Ramadan, kebutuhan bahan pokok mulai merangkak naik. Pemerintah daerah terjun langsung ke pasar untuk memastikan ketersediaan barang demi mencegah kenaikan harga yang... Pemirsa, Kombes Pol Jan Calvin Simanjuntak. Demikian kabar hari ini pemirsa, dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Arena Malam bersama Karasyam. Mewakili kru bertugas, saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.